Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom semua. Puji nama Tuhan, masih semangat ya. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Engkau baik, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang mau memperhatikan hidup kami. Kami mengagumi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini lewat morning prayer. Di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagumi Tuhan, sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, oh sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat, kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan, oh Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang kami perlu. Kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Kau layak terima segala pujian. Oh, kami kagum hormat akan Engkau Bapa. Yesus, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Haleluya. 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 Ikarabayara lalala sandarabe. Ikanamaya nananananana bakanamaya lalalabu. Iyanamaya lalala bakanamaya nanamashana. Ikarabara la 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 bayara la 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 bayara la la basandara na 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 mo. Haleluya. Oh Yesus, kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang setia. Ira la 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 bayara la la. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia, amin, sampai akhir hidupku. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Kami mau saat teduh bersama, kami mau dengar firman Tuhan bersama, belajar bersama. Bapa, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya. Mana? Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar firman Allah. Kita buka Alkitab kita. Kita lihat bagaimana Yesus ini, ya, kita masih temanya tentang belajar dari Yesus. Ya, kita buka dalam Matius 11 ayat yang ke-25. Haleluya. Ini ayo nih yang murid AMD on cam ya. Jangan tidur itu. Ayo on cam, on cam. Oke, Matius 11 ayat 25. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku, ya, oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa, ya, sampai penderitaannya Yesus pun, ya, dan dia sudah tahu dia akan mati pada waktu itu 2000 tahun yang lalu kira-kira. Dia tetap bersyukur kepada Bapa. Yang saya nggak habis pikir adalah Bapa mengutus dia untuk menebus dosa manusia, ya, dan Yesus tahu apa yang akan dialaminya selama masa hidupnya Yesus. Selain kematian, yaitu adalah hinaan, cacian, makian, ya, fitnahan, semua. Tetapi Yesus lagi-lagi dia bersyukur kepada Bapanya. Tadi malam saya melayani satu keluarga, anak rohani saya juga. Ya, awalnya mereka menggebu-gebu, tetapi ketika saya datang, ketahuan aslinya. Bahwa mereka usahanya agak terganggu, tapi mereka mau didoakan. Ya, dan sempat kecewa dengan Tuhan. Ada nggak gabung di sini? Nggak ada ya? Iya. Saya bilang, ayo kita datang sama Tuhan. Bersama dengan temannya yang perempuan. Ya, teman istrinya maksudnya. Jadi mereka bertiga, saya datang ke rumah. Ya, itu Pastor ini tahu tuh. Rumahnya itu dekat dengan rumah kami di Pontianak. Saya bilang, ayo kita doa. Siapkan kantong, saya bilang. Ya, siapkan kantong, saya bilang gitu.
Aduh, kalau saya sih pelepasan tidak pernah muntah. Oh iya, kita lihat nanti hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja. Ya, siapkan kantong ya, kantong aja disiapin. Ya. Pas kita nyanyi, saya nyanyi satu lagu. Murnikan hatiku, Tuhan, seperti hatimu. Hanya nyanyi lagu itu. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka nangis sejadi-jadinya, dan mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi selanjutnya, ya mereka pelepasan, mereka muntah-muntah, termasuk suaminya. Kadang-kadang lucu-lucu juga ya. Ya, itulah enaknya kalau kita hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita hadir, kita bisa membawa hadirat Allah. Amin. Ya, nah di sini ayat yang ke-26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dalam penderitaannya Yesus tetap bersyukur kepada Bapanya. Dan demikian pun saya mau belajar dari Yesus dalam penderitaannya saya mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa saya di sorga. Dan ketika kita bersyukur, lalu kita bertemu dengan orang yang memerlukan Yesus, maka ucapan syukur itu akan benar-benar jadi powerful untuk kita bagikan ke orang. Spirit dari bersyukur itu yang penting. Kalau kita bilang harus bersyukur, sedangkan kita nggak bersyukur, nggak ada powernya, nggak ada spiritnya. Nah di sini Yesus bersyukur, padahal dia akan menderita, sangat menderita, menanggung rasa malu, menanggung kesalahan kita semua, menanggung dosa, menanggung cacian, makian dan sebagainya. Ya, semua ditimpakan kepada dia. Semua ditimpakan kepada dia. Tapi dia mau tetap bersyukur kepada Allah. Bagaimana hidup Anda hari-hari ini? Apakah bersyukur kepada Tuhan? Mudah bersyukur atau mudah komplain? Udah, dua aja tuh. Antara mudah bersyukur atau mudah komplain sama Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu akan membantu kita supaya kita maksimal di hadapan Tuhan. Dan 26 ini, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Bahkan ketika kita melayani keluarga kita melayani orang lain, ketika kita hidup dalam ucapan syukur, itu akan sangat powerful dan itu yang berkenan kepada Allah. Yesus melanjutkan lagi ayat yang ke-28. Ketika dia hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia dalam penderitaannya, dia bersyukur dan malah dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini pun saya sampaikan kepada salah seorang anak rohani saya tadi malam. Dan dia mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dan dia merasakan bebannya hilang. Badannya terasa ringan. Ya, badannya terasa ringan. Enggak seperti sebelumnya. Sampai tidak mau ibadah. Wah, sedih kan kita. Bukan hanya dia, tapi yang lain juga kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini
Yesus berkata, sudah dia menanggung dosa kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita meneladani hidup Yesus, bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukur. Belajar untuk bersyukur. Ya, belajar untuk bersyukur. Apapun yang terjadi, maka kita akan bisa menguatkan yang lain. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini ayat kita, ya. Belajarlah daripadaku, karena dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan di dalam dia. Katakan amin. Belajar dari Yesus, maka kita akan mendapat ketenangan. Gak usah sibuk-sibuk, ya. Bolehlah belajar teknik, belajar skill, tapi jangan terlalu sibuk-sibuk mencari hal-hal yang membuatmu jauh dari Tuhan. Carilah Tuhan, carilah perkenanan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih? Kan jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus memikul kuk, memikul beban? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Di sini saya rasa Yesus sedang menganalogikan bahwa kita itu kalau tanpa beban kita akan menjadi liar dan kita tidak bisa membajak, kita tidak bisa bekerja di ladangnya Tuhan. Ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan, ya, seperti lembu, sapi, dia harus membajak ladang itu, sawah itu, supaya tanahnya gembur, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan supaya tanahnya itu benar-benar nggak keras, sehingga akarnya kalau gandum atau padi itu muncul bisa langsung merayap kemana-mana, ya, dan memancing unsur-unsurnya, begitu, unsur-unsur haranya, sehingga membuat sangat sehat tanaman itu. Kalau tanpa beban, ya, maka lembu itu tidak akan maksimal untuk membajak. Tetapi Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Apalagi? Belajar daripada dia. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Ternyata Tuhan itu, saya rasa begini, kadang-kadang kenyamanan kita bisa saja hilang. Kenyamanan kita gak bertahan lama. Tapi saya seyakin-yakinnya Tuhan lebih fokus kepada perkembangan kita. Kepada perkembangan kita ini. Perkembangan rohani kita dibandingkan dengan kenyamanan yang kita miliki. Dia ingin kita berkembang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia ingin kita berkembang. Dia ingin kita benar-benar hidup seturut kehendaknya. Disitulah kita berkembang. Kalau kita tidak hidup seturut kehendak Tuhan, kita tidak berkembang. Makanya kita perlu dipasang kuk, beban kecil, supaya kita tahu, ya, Tuhan mau giring kita kemana.
Ke kanan kah, ke kiri kah, atau tetap lurus? Kita harus tahu itu. Ada banyak orang bilang, Tuhan, aku nggak mau ya punya masalah. Lah kalau nggak punya masalah, nggak punya beban, nggak punya apa, ya nggak punya masalah, bukan di dunia tempatnya, di sorga atau di neraka nanti tempatnya ya. Ya, kalau kita masih di dunia, ayo semangat. Kita pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa dia akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Ya, kita harus percaya. Ya, penyakitmu tidak akan menguasaimu. Masalahmu, pergumulanmu tidak akan menguasaimu. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Masalah dan jalan keluar itu satu paket dari Tuhan. Ya, asal kita jangan cari masalah, itu aja udah. Sekalipun kita cari masalah, Tuhan masih punya jalan keluar untuk kita. Tapi janganlah cari masalah, carilah Tuhan. Ya, cari Tuhan. Ya. Ini saya mau mengajak, mengingatkan lagi, ayo murid-murid AMD, ya, baca firman. Banyak-banyak baca firman. Walaupun saat ini engkau harus laporan, ya, suatu saat engkau tidak perlu lagi laporan. Nggak perlu lagi laporan. Tapi untuk sekarang harus, supaya kita tahu perkembanganmu seperti apa. Ya. Sedih ketika kita tahu, wah dia lagi on fire nih. Wis. Habis itu dia menghilang lagi. Habis itu dia on fire lagi. Habis itu dia menghilang lagi. Wah. Sedih sih. Ya. Walaupun kita tetap berdoa untuk dia. Tapi enggak apa-apa. Nanti ketika dia dapat masalah, dia akan cari Tuhan. Ya. Entah bonyok kah, babak belur kah mukanya. Ya, babak belur kah jiwanya. Ya biar dia mencari Tuhan. Kan biasa begitu ya. Wah, lagi ada masalah, cari Tuhan. Pas diberkati, enggak doa lagi. Enggak datang lagi ibadah. Ya, apalagi. Ya, manusia memang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bersyukur, ya. Dan Anda harus bersyukur kalau sampai hari ini Anda tetap bersemangat, tetap setia. Itu artinya Roh Kudus yang mengingatkanmu. Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Roh Kudus bertahta di hatimu. Dia begitu kuat, dia sangat menyayangimu. Ayo jangan telat. Ayo jangan ndak doa. Ya, ayo jangan pergi ke tempat yang gelap. Ayo maju terus. Ayo doa. Ya. Kalau sampai kita diingatkan Roh Kudus begitu, dan Roh Kudus gak bosan-bosan mengingatkan kita, itu artinya Roh Kudus sangat-sangat menyayangi kita. Saya mau ndak mau harus bilang kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang itu sudah diingatkan oleh manusia, oleh hamba Tuhan, dia gak mau berubah. Padahal yang mengingatkannya pendeta, gembala, majelis, penatua, umat, keluarga, dan dia gak mau berubah. Saya khawatir
kalau Tuhan memang sengaja mengeraskan hatinya supaya ditetapkan untuk binasa, saya khawatir. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah diingatkan dan merasa, aduh saya merasanya bersalah nih. Ya, saya mau bertobat. Saya mau datang lagi sama Tuhan. Dan itu kuat sekali di hatimu, sampai engkau menangis, engkau mungkin berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengar ini baik. Roh Kudus yang berkuasa di atas pikiranmu, Roh Kudus yang berkuasa dalam hatimu. Bersyukurlah. Amin. Kalau sampai engkau tidak diingatkan lagi oleh Roh Kudus, harusnya itu menjadi alarm yang begitu menakutkan. Kemana Roh Kudus ini? Kenapa tidak ingatkan saya? Kemana orang-orang ini? Kenapa nggak ingatkan saya? Sedangkan dosa mengajak kita untuk terlena dan kita terjatuh lebih dalam. Yuk, pagi hari ini, ya, walaupun kita memiliki beban di hidup kita, bersyukur kepada Bapa. Jangan kita komplain-komplain. Lalu ketika kita merasa lemah, merasa lesu, ya, semangat kita pudar, kita datang sama Tuhan. Hiduplah bersyukur, belajar bersyukur dalam penderitaan sekalipun. Karena di balik pengucapan syukur, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan jawaban doa untuk kita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan ya. Oh Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan kami hidup. Tuhan kami ajaib. Tuhan kami mulia. Oh terima kasih Bapa. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Bapa, umat-umat-Mu di sini memerlukan pertolongan-Mu. Sedangkan mereka begitu banyak beban dan masalah, tapi hamba-Mu bersyukur karena mereka masih sampai hari ini untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Hamba bersyukur iman mereka bertumbuh di dalam kesakitan mereka. Iman mereka bertumbuh di dalam pergumulan mereka. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan, Engkau yang sanggup melegakan hati mereka. Sekalipun mereka harus melewati beban-beban itu, hamba percaya ada kekuatan yang baru.
yang menyertai mereka. Kekuatan itu memampukan mereka melewati semua rasa pahit, rasa sukar. Hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Engkau, Allah kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan biarlah kami diajar oleh Roh Kudus untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala aspek hidup kami. Bapa, berkati umat-umat-Mu, tolong mereka Bapa. Terima kasih, biar hari ini mereka mengalami penghiburan, mereka mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Dengan hormat kami minta Bapak Mahanaim Daud untuk berdoa syafaat ya. Oh ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih begitu kami ucapkan kehadirat Yang Kudus. Atas perkenanan dan kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Berkati bangsa dan negara kami. Kau tutup bungkus bangsa dan negara kami. Biar bangsa kami dipulihkan ya Bapa. Engkau lawat bangsa kami ya Bapa dan kuat kuasa kudus-Mu. Sehingga bangsa kami boleh menerima pertobatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Demikian pula ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada, Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, biarlah melalui kepemimpinan mereka, bangsa kami, pemerintahan kami boleh berjalan atas tuntunan daripada Kudus. Biarlah melalui keputusan-keputusan yang mereka ambil, boleh berpihak kepada rakyat, dan itu semua atas perkenanan daripada-Mu. Demikian pula ya Bapa, berkati juga kota-kota tempat kami tinggal saat ini ya Bapa. Biarlah kota-kota kami boleh menerima lawatan daripada Kudus. Biarlah kota-kota kami senantiasa boleh memencahkan kemuliaan-Mu. Engkau lawat keberkati kota-kota kami, terlebih saat ini tempat kami tinggal di Kota Palangkaraya Bapa, di Provinsi Kalimantan Tengah. Kau berkati ya Bapa. Biarlah tempat kami ini senantiasa urapi ya Bapa, banyak sekali pertobatan-pertobatan yang terjadi di kota kami. Bahkan ya Bapak, kami berdoa untuk kami meminta hujan untuk kabut asap tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami bersyukur ya Bapak, beberapa yang lalu telah terjadi hujan. Kami percaya Bapak, itulah atas berkat-Mu ya Bapak, atas kebaikan daripada-Mu. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada ya Bapak. Biarlah melalui gereja-gereja yang ada, Engkau membawa umat-Mu datang kepadamu. Untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Biarlah melalui firman-Mu yang hidup, kami boleh senantiasa dipulihkan. Keurapi kami Bapa. Demikian pula Bapa, kami berdoa untuk Pendeta Sumerman yang ada di Tatas. Kau berkati ya Bapak, GB Prita di sana, berkati usaha dan pekerjaan beliau, bahkan pelayanan Pendeta Sumerman di sana ya Bapak, boleh menuai jiwa-jiwa. Biarlah di Tatas boleh merasakan lawatan dan jamahan, bahkan perjumpaan dengan Tuhan ya Bapak. Biarlah ya Bapak, GB Tatas boleh senantiasa memuliakan, memuji, menyembah Engkau. Demikian pula kami berdoa untuk Pastor Alfa dan Pastor Eni sebagai gembala kami di sini ya Bapak. Kau berkati mereka, berkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah kemanapun kaki mereka melangkah, mereka boleh menuai setiap jiwa-jiwa di dalam nama Yesus kami berdoa. Demikian pula kami berdoa untuk pembangunan gereja kami Bapak. Berkati pembangunan gereja kami, berkati tukang-tukang yang ada. Biarlah Engkau pakai mereka ya Bapak untuk menjadikan pembangunan gereja kami sempurna seperti kehendak-Mu yang menjadi. Berkati juga setiap donatur yang ada, untuk mereka boleh dengan sukacita membantu pembangunan gereja kami. Demikian pula kami berdoa untuk jemaat-jemaat baik yang ada di Zoom dan yang di YouTube. Biarlah ya Bapak, saat ini Kau jamah mereka yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat boleh dilegakan.
Biarlah mereka semua boleh menerima lawatan daripada Kudus. Kau berkati, kau urapi mereka satu persatu. Demikian pula ya Bapak untuk jemaat yang sedang kuliah, sekolah. Kau berkati mereka yang bekerja, bahkan yang berusaha. Biarlah berlipat-lipat ganda ya Bapak. Kau berkati mereka ya Bapak di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Inilah doa ya Bapak dan pengharapan kami yang kami alaskan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalahnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daud, luar biasa ya. Ya Bapak Ibu Saudara, tetap semangat hari ini. Ya, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara dan saya akan pulang besok ya, besok pagi, siang baru nyampai ke Palangkaraya. Mohon doakan aja karena hari ini masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sini dan untuk hari ini pengumumannya ada Komsel ya, Komsel di base camp ya, Komselnya ya. Ya, Pak Robi, Bu Kartini, oke ya, Komsel di base camp. Ya, oke nanti akan diumumkan lebih lanjut. Yang bertugas mohon dipersiapkan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu Saudara, mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan berkati, selamat pagi. Pagi Pagi Pak semuanya. Firman, Pagi, pagi Pak salam. Robi, Ya, semua Tuhan Shalom berkati bagi ya. semuanya. Pagi jemaat Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. amin. Haleluya. Dan Yesus berkati. Perjalanan Pastor Alpa ya tiba dengan Amin. Amin. Besok baru pulang, Bu. ya. Ya Pastor ini Ya. Tuhan berkati. Amin, Bu. Suri, Tuhan berkati ya. Bu Suri, Tuhan berkati. Desi, Tuhan berkati. Bu Ramani, Tuhan berkati. Ya, Bu Ramani, Tuhan berkati, Bu. Bu Mana Sari, gambar enggak ada. berkati. God bless you all. Tuhan berkati. Ya. Bapak Firman, Tuhan berkati, Amin. Pak. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati juga. semuanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkati semuanya, anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Selamat Kartini, sekolah. berkati semuanya. Selamat beraktivitas. Ya.